Sudah bisa ya? Eh, absennya sudah diisi, Nak? Masih belum bisa diakses, Pak? Masih belum bisa diakses. Coba Iya, Pak. saya kirim lewat WA tadi. Coba. Yang saya kirim lewat WA. Ada? Ada, Pak. Bisa? Enggak, Pak. Nggak bisa juga? Enggak, Pak. Saya absenin deh. Mestinya bisa ya. Nah, nanti kamu ini ya, di chat segala macam di ini ya. Jawab di chat seperti itu. Currently hidden. Itu di topik yang kedua. Ini yang dari link yang Bapak berikan barusan, Pak. Yang dari WA. Kok bisa ya? Waduh, ini kacau nih. Yang ini kan? Yang ini ya? Nah, yang ini kan? Iya, Pak, yang itu. Oke. Gak apa-apa lah. Nanti ada catatan saya ini di sini, Bu. Kamu masuk. Oke, kita mulai nah ya. Waktu kita sempit sih memang. Karena seperti biasa, ini model apa? Model gratis gretongan. Iya, Pak. Baik, kita mulai nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah yang kedua, pertemuan kedua, yaitu terkait dengan prinsip, dasar, tujuan, dan sasaran manajemen. Untuk prinsip, dasar, tujuan, dan sasaran manajemen ini akan dilaksanakan 2 kali pertemuan, nak. Hari ini, Iya. kemudian nanti hari Senin ya. Hari Senin, Iya, Pak. kalau bisa, jam 8, nak. Kenapa, Pak? Bisa nggak jam 7:30 sampai jam 9 7:30 pagi? Insya Allah bisa. Kalau saya sendiri sih bisa. Kan memang sendiri, tercatat ini kamu sendiri yang ini. Masalahnya nanti hari Senin itu katanya ada jadwal untuk mata kuliah lain, tapi masih belum tahu waktunya jam berapa, Pak. Oh gitu, oke gini aja. Iya, Pak. Kalau gitu kita buat malam aja ya, karena besok Senin itu saya di Jakarta full. Oh, begitu. Nah, nanti gini, kalau enggak gini, saya akan tentukan apakah hari Senin itu saya sampai jam berapa gitu. Kalau memungkinkan jam 4, kita mulai jam 4. Bisa ya? Kalau Baik. jam 4. Bisa, Pak. Ya, nanti intinya gitulah. Nanti kita setting sedemikian rupa supaya perkuliahan tetap berjalan untuk pertemuan ketiga ya, Nak ya. Baik, Iya, Pak. kita masuk ke prinsip, dasar, tujuan, dan sasaran manajemen. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini akan ada 2 pertemuan yang terkait dengan pembahasan tentang ini. Berikutnya, kemarin saya sudah pernah menampilkan ini sebetulnya, pentingnya manajemen. Apa sih yang menyebabkan manajemen itu menjadi penting? Karena begini, ada 2 persoalan penting dalam konteks kehidupan pun, itu hanya ada 2 begitu. Failure atau sukses, ya, gagal atau sukses. Terkadang kalau bahasa optimisme itu gagal itu, tapi untuk mencapai kesuksesan kan begitu. Nah, Ya, tapi bagaimana kemudian kita mencoba untuk supaya sukses terus begitu. Terdengar ya, Nak ya? Iya, Pak. Jelas. Terdengar kan? Iya. Oke. Bagaimana kemudian untuk mencapai sukses terus, gitu kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan target yang ada di depan mata kita. Ya, target di depan mata kita. Nah, ketika target ini tentu saja perlu yang dinamakan dengan perencanaan.
perencanaan manajemen. Namanya perencanaan, terus manajemen. Sementara di dalam manajemen itu sendiri ada fungsi perencanaan, ya. Tapi Iya. prinsipnya ada target dan perencanaan manajemen yang kemudian akan membawa kita kepada apakah kemudian bisa dinyatakan sukses atau failure. Ya, dua ini targetnya. Berikutnya, anakku, dalam konteks manajemen kan kemarin sudah disampaikan perlu mengetahui fungsi manajemen. Ada planning, ada organizing, ada actuating, dan controlling. Nah, di mana kemudian ketika kita ingin menjadikan fungsi manajemen ini berhasil begitu, dan dia membuat sebuah circle atau siklus begitu, ada yang dinamakan dengan sustainable monitoring dan evaluation, ya, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Kenapa seperti itu? Karena kita membutuhkan kesuksesan yang sekarang itu hanya tahap yang sekarang. Tapi kemudian ketika kita mampu untuk membuat sebuah perubahan agar supaya suksesnya bisa bertambah, naik kelas begitu, maka kemudian ketika naik kelas, di kelas tersebut pasti akan berbeda tuh. Berbeda persoalan yang dihadapi, berbeda isu yang dihadapi, berbeda solusi yang kemudian dicoba untuk dilakukan gitu. Sehingga kita akan mampu membuat perhitungan, membuat evaluasi dalam konteks perencanaan tersebut apakah bisa menjadi lebih baik. Nah, proses mencapai bisa menjadi lebih baik itulah yang dinamakan dengan evaluation. Nah, ketika evaluasi ini, hasil dari evaluasi direncanakan kembali. Itulah yang kemudian nanti siklus kedua. Kalau tadi saya bilang misalnya naik ke kelas 2, berarti siklus di kelas 2. Berikutnya, sustainable monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus. Dia naik misalnya ke level yang berikutnya, level kelas 3 misalnya. Begitu juga ketika di level kelas 3, kita akan hadapi isu yang berbeda, orang juga mungkin yang berbeda, yang dihadapi orang juga berbeda. Kemudian solusi yang kita coba terapkan untuk supaya mengantisipasi apa yang terjadi pada saat itu juga pasti akan berbeda. Oleh karena itu, konten evaluasinya juga akan berbeda. Nah, kemudian ketika terjadi proses evaluasi tersebut, maka updating terhadap isu dan permasalahan untuk bisa direncanakan di level selanjutnya menjadi terus ada. Nah, makanya saat ini bisa jadi misalnya kalau tadi dibilang kegagalan adalah sukses yang tertunda, maka kesuksesan hari ini adalah kesuksesan untuk bisa disukseskan kembali di masa yang akan datang. Jadi pada proses yang lebih baik supaya bisa maju. Ibarat roda, nak ya. Kalau siklus itu kan sebetulnya seperti roda, ban. Kalau kita melaju gitu, kan dia kan setiap saat berputar. Berputarnya dari misalnya ujung pertama ke ujung berikutnya begitu, dia akan berputar, tapi perputarannya tersebut tidak di tempat. Ada dia bersifat dinamis seperti itu. Dinamis. Ya. Itu yang dinamakan dengan bagaimana kemudian sustainable monitoring and evaluation itu bisa dilaksanakan agar supaya POAK, perencanaan, organizing, actuating, dan controlling itu bisa berkelanjutan juga. Oke, itu adalah sekilas tentang bagaimana fungsi manajemen kemarin. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat sejarah perkembangan teori manajemen. Ternyata sudah dimulai dari sejak lama, gitu ya, di abad 18-an ya, akhir-akhir ya, atau 1771 sampai 1871 gitu. Di situ ada awal teori manajemen gitu ya. Robert Owen, Charles Babbage ya, Babbage. Dia kontributornya bagaimana kemudian di awal-awal teori ini dimunculkan untuk diajarkan dalam sebuah cara ilmiah begitu. Nah, konteksnya berikutnya teori ini ternyata diilmiah. Di tahun 1870 sampai dengan 1930 muncullah manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah bagaimana kemudian melakukan proses pengembangan ilmu begitu supaya ilmu yang saat ini itu bisa ditingkatkan menjadi ilmu yang berikutnya. Maka kenapa kemudian muncul kebenaran itu relatif? Karena kebenaran saat ini itu masih relatif dibandingkan dengan kebenaran yang akan datang. Begitu. Karena apa? Ada proses falsifikasi atau ada proses verifikasi. Nah, ketika proses falsifikasi, maka kita mencoba untuk men-challenge keilmuan saat ini untuk supaya
di challenge, kemudian ada ilmu yang berikutnya. Maka kemudian ketika kita bicara tentang misalnya teori Darwin, itu bisa dipatahkan. Kalau dulu tidak ada yang bisa mematahkan bahwa manusia itu terjadi evolusi gitu ya. Tapi kemudian sekarang sudah dipatahkan gitu bahwa bukan evolusi, melainkan melainkan dalam konteks ini lebih cenderung ke produksi begitu. Ada proses bukan itu penyerbukan gitu ya, pembuahan dan sebagainya hingga terjadi di dalam rahim ditiupkan ruh, dia menjadi tumbuh berkembang dan tulang, daging dan sebagainya, kulit menjadi satu. Dan itu berbeda dengan yang Darwin. Nah, itu yang dinamakan dengan falsifikasi, memfalsifikasi atau menyalahkan keilmuan yang dulu menjadi yang sekarang. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya di tahun 1900 sampai 1930 juga ada yang dinamakan dengan teori organisasi klasik gitu ya. Kontributornya ada di situ, bisa dilihat. Berikutnya ada hubungan manusiawi, dan terakhir dimulai di tahun 1940 itu ada manajemen modern. Nah, manajemen modern ini biasanya ada Abraham Maslow ya, orang yang membuat teori Maslow itu, Chris Agris, kemudian McGrory, Gunnar Sainz, Helen, Robert Black, John Moulton, Ernest Dale, Peter Drucker dan sebagainya. Itu kontributornya. Ini hanya sekedar memperlihatkan bahwa teori manajemen itu sudah berlaku lebih daripada 3 abad. Baik, nah kita bicara tentang organisasi. Bagaimana manajemen dan organisasi? Anakku, ada yang harus kita pikirkan bahwa manajemen ini adalah memang organisasi. Ingat nggak di awali manajemen itu apa sih sebetulnya? Yaitu mengorganisasi bahan, labor, dan sumber daya lainnya untuk mencapai sebuah tujuan, kan begitu? Nah, disinilah yang dinamakan dengan organisasi. Nah, di organisasi, anakku, itu terdiri dari ada pemimpin, ada leaders di situ, ada leader. Tapi di samping leader ada followers, begitu. Ada yang mengikuti, ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Leader itu yang diikuti, sementara followers itu yang mengikuti. Nah, kenapa kemudian ada 3 poin penting ketika kita ingin berbicara tentang organisasi? Ada 3 poin penting, ciri bahwa dia adalah sebuah organisasi. Yang pertama tentu dia punya tujuan. Ya, bahwa organisasi itu harus punya tujuan. Buat apa di organisasi itu betul kalau dia tidak punya tujuan. Lalu kemudian tujuan tersebut dicapai dengan cara kerjasama. Ya, dicapai dengan cara kerjasama. Nah, kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya bisa konteksnya tadi mensinkronisasi segala macam yang terkait dengan tujuan tadi, begitu. Terus kerjasamanya dibuat konteksnya harmonisasi, tapi yang paling penting lagi ada sekumpulan orang, gitu. Nah, disitulah yang kemudian ketika memunculkan sekumpulan orang, maka dia akan muncul siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi followers. Sebuah organisasi tanpa ada pemimpin, tentu dia ibarat tarikan kemana-mana itu sangat luar biasa. Karena bisa saja dia jadi stagnan. Karena setiap mata angin, misalnya ada 8 orang misalnya dalam satu organisasi, setiap orang itu berbeda. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang barat daya, barat laut, timur tenggara. Maka dia akan stagnan begitu, karena masing-masing punya keinginan untuk menarik. Mungkin akan tergeser sedikit ketika ada magnitude yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu yang harus dipahami bahwa organisasi tidak akan berjalan secara dinamis kalau tanpa pemimpin, seperti itu. Nah, konteks ini, anakku, organisasi dalam konteks ini itu yang dinamakan kemudian ada proses manajemen. Kenapa kemudian di organisasi itu konteksnya manajemen? Karena bagian dari situ ada seninya, begitu. Bagaimana seni mengelola, ya? Bagaimana seni mengelola sumber daya? Siapa sumber dayanya? Sumber daya manusia. Bagaimana seni mengelola sumber daya kapital, bagaimana seni memimpin dan sebagainya. Makanya manajemen adalah bagian dari seni, begitu. Berikutnya, manajemen adalah bagian dari ilmu. Manajemen sebagai sebuah ilmu. Tentu saja ini berpikir bagaimana kemudian
ada definisi terkait dengan manajemen itu sendiri, ada fungsi-fungsi dan sebagainya, maka kemudian kenapa ilmu ini akan terus berkembang sehingga ketika manajemen organisasi yang lama dengan organisasi yang akan datang itu tentu harus adaptif dengan update atau dinamika yang saat ini begitu. Maka kemudian kenapa ada namanya manajemen tradisional atau manajemen modern seperti itu. Nah, berikutnya ada manajemen sebagai profesi. Nah, ketika manajemen sebagai profesi, maka Irsad masih ingat mungkin dengan ada yang dinamakan dengan apa event organizer, Irsyad? Iya. Ya, itu adalah profesi. Bagaimana orang mendedikasikan dirinya untuk membuat sebuah event begitu, terus kemudian dilakukan secara bersama. Ya itu profesi sebetulnya. MC, bagaimana dia mengatur acara, itu profesi juga, ya. Manajemen sebagai profesi. Jadi manajemen itu ada 3 pendekatan, ada seni, ilmu, dan profesi. Profesi. Baik, manajemen sebagai ilmu kita kunci satu-satu ya. Manajemen sebagai ilmu, lihat ada yang dinamakan dengan knowledge, ya. Knowledge itu adalah keseluruhan fakta-fakta, nilai, asas-asas, dan keterangan-keterangan yang diperoleh baik melalui proses belajar maupun proses analisis begitu, berbasis kepada proses hasil pemikiran biasa. Jadi terkait dengan bayangan-bayangan yang muncul, ide gagasan, kemudian ada intuisi, lebih cenderung perasaan-perasaan yang kemudian dia berpikir mestinya begini, mestinya begitu, dan basicnya adalah pengalaman. Itu yang dinamakan dengan knowledge. Nah, tidak bisa dinafikan bahwa pengetahuan ini tentu saja itu akan sangat tergantung kepada perbendaharaan aktivitas yang pernah dilakukan oleh seorang individu seperti itu. Lalu apa terkait dengan sains? Nah, ilmu manajemen sebagai ilmu dalam konteks ini sains gitu ya, adalah suatu kumpulan pengetahuan yang diorganisasi secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui pengamatan dan percobaan dengan cermat dan teliti. Nah, biasanya anakku sekalian, ketika ilmu ini sudah hadir, dia melalui proses sebetulnya. Ketika dia sudah hadir sekarang itu, dia melalui proses. Ya prosesnya biasanya berbasis tadi tuh pengetahuan, dari hasil pengetahuan dan sebagainya. Kemudian nanti dia coba untuk diaktualisasi, dibukukan, dibuat jurnal dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah dibuat jurnal, kesepakatan menyepakati, akhirnya itu jadi sains. Maka kenapa kemudian sebelum jadi ilmu dia selalu jadi paradigma begitu. Ya, paradigma berbasis kepada apa? Berbasis kepada proses deduktif maupun induktif. Ya, bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, berikutnya, kapan pengetahuan kemudian bisa disebut ilmu? Nah, ketika pengetahuan bisa disebut ilmu, tadi saya sudah sampaikan sebetulnya, maka ada 4 ciri yang memungkinkan untuk bisa mendiagnosisnya gitu. Yang pertama adalah dia punya objek pengenal. Ya, objek pengenalnya apa? Ya, ketika kita men-challenge kan berarti objeknya apa gitu. Ada yang misalnya begini. Misalnya terkait dengan misalnya terkait dengan kamu AGT ya? Iya, Pak. AGT ya. Misalnya terkait dengan ilmu tanah, ya kan? Kalau begitu pertanyaannya, objeknya apa? Tanah, Pak. Tanah, betul. Nah, bagaimana kemudian kita mengenal objek itu, gitu kan? Nah, jadi intinya adalah ilmu itu akan menjadi pengetahuan akan menjadi ilmu kalau dia punya objek. Ya, objek pengenal dalam ini ada tanah misalnya. Berikutnya dia punya metode. Bagaimana kita mendefinisikan tanah tersebut? Kita tentu punya pengertian, gitu kan? Apakah sama dengan dengan pasir misalnya? Sama nggak tanah dengan pasir? Beda. Beda, karena dia punya karakteristik yang berbeda. Maka ada proses, ada metode untuk membedakan apa itu tanah, gitu. Terus kemudian bagaimana kualitas tanah misalnya. Terus kemudian apakah tanah tersebut kemudian bisa dimanfaatkan lebih besar dibandingkan dengan yang di tempat lain, tempat yang satu dengan tempat lain. Ada istilah misalnya nanti
konteks suitability misalnya, ya analisis kesesuaian lahan misalnya, kan itu adalah metode yang dihasilkan berbasis kepada objek yang dikenal. Lalu kemudian dia punya sistematika. Ketika kita bicara tentang sistematika, tentu saja, misalnya ketika kita bicara tentang tanah, dia harus dilihat dulu misalnya karakteristik. Ya, karakteristik dari tanah itu apa, kemudian bagaimana tanah itu bisa dikatakan baik dan sebagainya. Ada sistematikanya. Lalu kemudian yang terakhir ada yang bersifat umum atau universal. Maka ilmu, pengetahuan bisa menjadi ilmu kalau ciri-ciri ini bisa dipenuhi, betul ya. Nah, objek materinya seperti apa? Ada manusia, ada alam. Terus objek formanya seperti apa? Misalnya ada titik pusat perhatian kepada objek gitu ya. Dan pada sini tadi kan kita sudah sampai misalnya pengenalnya ada tanah misalnya, dari tanah. Kemudian ada metodenya, cara kerja atau prosedur untuk mengungkapkan objek tersebut ya. Ini bahasan detailnya dari syarat-syarat atau ciri-ciri dari pengetahuan bisa disebut ilmu. Lalu sistematika, runtut, harmonis ya, satu tujuan sampai menjadi satu kesatuan yang menyampaikan bahwa tanah itu seperti itu. Lalu universal, ada konsep teori ya. Ini pembahasan berikutnya. Baik. Nah, ilmu anakku sekalian, ilmu manajemen ini ternyata bisa juga apakah dikategorikan sebagai ilmu murni atau ilmu terapan misalnya. Nah, kita harus pahami ilmu itu kan seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu murni? Bersifat menciptakan teori dasar, ya. Dan tentu saja dia bisa dimanfaatkan untuk kehidupan praktis gitu. Lalu kalau ilmu terapan seperti apa? Nah, dia berpusat pada relevansi teori dasar dengan bidang ilmu terapan tertentu. Contoh misalnya, kalau ilmu murni adalah ilmu biologi, betul? Betul. Ya, ilmu murni adalah ilmu biologi. Tetapi kemudian ketika kita mencoba untuk ilmu terapan dalam bidang tertentu, bagaimana misalnya proses supaya satu organik begitu bisa dia tidak tidak cepat busuk begitu. Nah, itu proses terapan begitu, bukan hanya ilmu biologi, tetapi ada ilmu lain yang coba kita lihat dari proses kimiawi, ya, dari proses fisika dan sebagainya. Kemudian dikombin itu menjadi sebuah ilmu terapan, ya. Terapan. Oke, nah inilah balik lagi sebetulnya. Nanti pertanyaannya, apakah manajemen seperti apa kalau manajemen? Apakah dia ilmu murni atau dia ilmu terapan begitu? Ternyata bisa saja dua-duanya kan gitu. Mendasari ilmu murni dan mendasari ilmu terapannya seperti apa? Oke, manajemen. Dia itu sebagai apa kalau gitu? Ilmu murni atau ilmu terapan? Kalau kita lihat sebagai sebuah disiplin ilmu, dia bertugas mencari kebenaran yang disandang dalam konteks teoritis dan metodologi gitu. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan, ya. Artinya dia ilmu murni kan begitu. Manajemen ilmu murni gitu. Nah, tetapi ketika dia bicara tentang ilmu terapan, manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat. Contohnya, nah, kalau bahasa manajemen kan kita bahasanya konteksnya ada 4 fungsi manajemen kan, ditambah 1 jadi 5 lah gitu ya. POACE. Ini kan gitu ya. Apa saja? Yeah. Planning, organizing, actuating, terus controlling, satu lagi, check, evaluating ya, atau bahasa saya kan sustainable, monitoring and evaluation kan gitu. Evaluasi. Nah, itu sebagai ilmu murni, gitu kan? Tapi ada ilmu terapan. Bagaimana kemudian ada misalnya pengolahan berbasis masyarakat. Pernah dengar? Pernah dengar tentang community based management? Belum, Pak. Belum ya. Atau bisa begini, misalnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia, pernah dengar? Atau manajemen pendidikan lah gitu ya. Manajemen pendidikan? Iya, Pak. Nah, berarti apa? Fungsi manajemen yang kemudian diterapkan di pendidikan. Ya? Misal begini, pengolahan lahan.
apakah kita hanya tahu saja bagaimana mengolah lahannya saja? Tidak. Tentu saja kita harus memahami fungsi dasarnya begitu. Lahan itu seperti apa? Apakah dia lahan gambut atau lahan sawah misalnya atau lahan pantai? Kita harus tahu dulu karakteristiknya dan itu ada ilmu murni begitu. Tapi ketika kita mencoba untuk menggarap dengan cara apa? Ada teknologi di dalamnya, ada masukan teknologi di dalamnya, terus kemudian ada teknik misalnya terasering gitu ya. Bagaimana lahan yang miring itu kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu adalah konteks ilmu terapan, berarti manajemen terapan seperti itu. Jadi ilmu itu bisa dua-duanya kalau begitu manajemen ya, ilmu manajemen sebagai ilmu murni dan manajemen sebagai ilmu terapan. Oke. Nah, berikutnya ada manajemen sebagai seni. Bahasanya dia disesuaikan dengan suatu keahlian, betul? Contoh misalnya adalah seorang produsen tentu saja dia punya teknik manajemen supaya dia bisa memproduksi sesuatu yang kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi ada proses di dalamnya, dia harus melibatkan orang-orang yang punya kemampuan seni dari dalamnya begitu ya. Baik yang seni vokalnya atau seni gitarnya dan sebagainya. Sehingga sebagai sebuah seni, manajemen merupakan suatu siasat atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kemudian dia berpikirnya adalah untuk seni, maka dia seni. Tapi kemudian ketika dia berpikirnya untuk bagaimana pengolahan sumber daya manusia, dia kolegial kah atau hierarkional kah atau horizontal, nah itu adalah seninya begitu. Kalau vertikal relatif tidak ada seni biasanya. Ya, walaupun di dalam misalnya kancah peperangan itu ada seni juga, namanya seni peperangan kan begitu. Bagaimana mengelola sebuah pasukan untuk bisa mengantisipasi strategi orang lain, tentu saja dengan seni. Gitu. Kalau di Indonesia kita mengenal ada yang dinamakan dengan teknik pertempuran anti gerilya yang diciptakan oleh Jenderal Sudirman misalnya. Kalau dari sisi peperangan. Lalu seni memimpin yang lain misalnya dari sisi kolegial. Bagaimana setiap orang itu punya hak yang sama untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan baik begitu. Nah, sistem kolegial ini biasanya tumbuh dan berkembang di konteks manajemen keprojekan. Tetapi tetap saja harus ada yang dinamakan dengan tim leader. Ini hanya gambaran ya, contoh-contoh kecil dari sebuah manajemen. Baik. Organisasi, kita bicara tentang organisasi. Organisasi itu dari kata organon atau alat ya, itu bahasa Yunani. Nah, biasanya kembali ya, tadi kan sudah sampaikan unsur dasar dari sebuah organisasi itu ada tujuan, ada upaya kerjasama yang dilakukan oleh siapa? Oleh sekumpulan orang. Ya. Nah, proses terbentuknya organisasi biasanya ada keterbatasan, ya. Ada keterbatasan kemampuan manusia, sementara kebutuhan manusianya tidak terbatas, begitu kan? Ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Bagaimana kita kemudian bisa memenuhi kebutuhan jasmani? Tentu saja dia tidak bisa lakukan sendiri misalnya. Ya, contoh misalnya dia inginkan bagaimana dia bisa makan. Terus gimana caranya? Apakah semuanya dimulai dari makanannya diproduksi dulu, setelah diproduksi tunggu lama itu 4 bulan panen, terus kemudian diolah dijadikan beras gitu, dari beras kemudian diolah dulu jadi nasi begitu, baru kemudian dimakan. Prosesnya kan panjang lama. Nah, itulah yang dinamakan dengan kemampuan keterbatasan manusia. Nah, sementara kebutuhan manusia sendiri tidak terbatas. Oleh karena itu organisasi terbentuk begitu, biasanya dia secara spontan. Tentu saja dia harus mempertimbangkan hal-hal tertentu dengan seksama dan dilakukan secara matang. Oleh karena itu kadang-kadang seringkali misalnya organisasi itu banyak bentuknya, kemudian banyak tujuannya begitu, sehingga tidak bisa disatukan satu yang punya tujuan satu dengan tujuan yang kedua, tidak bisa. Walaupun bisa diharmonisasi begitu. Maka ada yang dinamakan dengan kerjasama, biasanya kerjasama organisasi. Gitu nah ya? Iya, Pak. Oke, berikutnya.
perubahan konsep organisasi. Tadi saya sudah sampaikan ada manajemen organisasi manajemen ya bersifat tradisional berevolusi menjadi modern begitu, atau bisa jadi ada combine di dalamnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Biasanya karena ada persoalan kompleks dan rumit begitu dari tradisional untuk menjadi modern. Dan itu biasanya muncul karena akibat ada perubahan lingkungan sosial, ekonomi, politik yang terjadi di luar organisasi. Ada masyarakat yang semakin majemuk misalnya, ada ekonomi yang semakin lama semakin luar biasa meningkat begitu, tapi bisa menjadi bumerang bagi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan perekonomian. Lalu kemudian ada arah global, yang kemudian global ini bisa membuat tadi kalau kita mampu menangkap peluang misalnya konten global ini sebagai sebuah upaya untuk mendongkrak organisasi, tapi di sisi lain juga bisa menjadi bumerang bagi organisasi tersebut ketika dia tidak mampu mengadaptasi dirinya untuk bisa menanggapi atau menghadapi era global misalnya. Berikutnya adalah teknologi. Anakku sekalian, model seperti ini yang kita lakukan ini adalah bagian dari proses tradisional yang berubah menjadi modern. Dengan waktu pandemi seperti ini misalnya, teknologi informasi menjadi salah satu yang dikedepankan begitu. Saya bisa mengajar walaupun tidak bertatap muka dengan irsyad di sini. Bisa tetap berkomunikasi walaupun tidak secara face to face, kan begitu ya. Nah, inilah adalah bagian dari bagaimana perubahan konsep organisasi tradisional itu bisa menjadi proses manajemen atau organisasi yang modern. Seperti itu. Ya. Nah, bicara tentang konsep organisasi, tentu saja kita harus bisa mempunyai atau membedakan karakteristiknya. Kita bicara tentang ada konsep organisasi atau manajemen tradisional, ada modern dan baru. Nah, dua-duanya kalau kita sandingkan, tradisional dia relatif stabil, mantap. Bagaimana misalnya manajemen pendidikan offline, stabil, mantap, setiap saat, jam sekian, dan sebagainya, kita akan hadir untuk kuliah. Betul? Betul. Tapi modern dinamis, begitu. Kalau tadi kan stabil, jam sekian, harus jam sekian, seperti. Kalau modern dia dinamis, waktunya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan yang bersama, begitu kan? Asalkan seperti itu. Nah, kalau yang di sini yang tradisional agak sulit tuh. Karena waktunya itu harus antara misalnya jam 7:30 sampai dengan jam 17.30 untuk waktu pagi misalnya. Kelas pagi. Kelas sore dari jam 16 sampai dengan jam 21.30 misalnya. Tapi boleh nggak disatukan misalnya orangnya? Nggak bisa. Betul nggak? Bagaimana kita menyatukan kelas pagi dengan kelas sore? Misalnya ini kan konsep ini misalnya konsep pendidikan gitu. Tapi kalau dengan teknik digitalisasi tentu saja memungkinkan. Betul nggak? Betul, Pak. Karena kita tidak harus hadir di situ. Kita hadir di dalam ruang yang dinamakan dengan ruang digital begitu. Nah, kita hadir di situ, mendengarkan dan sebagainya. Maka sekarang seminar saja beralih tuh dari seminar yang biasa dengan seminar online misalnya, atau sering disebut webinar misalnya. Gitu ya. Tradisional biasanya tidak luas. Tadi bahasanya kan tidak luas tuh. Artinya tidak mungkin kita satu ratakan satu ini dengan yang lain. Tapi ketika basisnya itu online misalnya, ternyata luas sekali gitu. Ya, berarti bagian dari modern seperti itu. Contoh yang lain sebetulnya kan kalau kita bicara tentang era digitalisasi ini, bagaimana proses jual beli itu bisa berlangsung secara online, ya. Tidak harus kita bisa mempersiapkan diri pakai baju dan sebagainya, pakai baju bagus, ya, pergi ke pasar, terus kemudian proses menawar dan sebagainya, tanpa harus begitu. Dengan modern seperti ini, kita cukup di rumah, harus pakai baju bagus, kapanpun kita bisa bertransaksi, betul? Betul. Nah, ini yang dimaksud dengan kita mencoba ada era tradisional, ada era modern. Bukan berarti kemudian era tradisional salah. Toh kalau perang misalnya nggak mungkin pakai era digital.
perangnya nggak ada yang ini kan, nggak ada yang terbunuh paling karakternya kan begitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau perang yang sesungguhnya kan ya pasti tradisional, offline dia perangnya. Itu ya bagiannya. Tapi ada juga sebetulnya proxy, namanya proxy war sekarang itu. Jadi perang digital itu namanya proxy war, walaupun bukan perang face to face begitu. Tapi itu sudah jadi isu utama begitu, bahwa proxy war itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menghancurkan sebuah negara. Betul nggak? Betul, Pak. Bagaimana misalnya konteks ya, kamu bisa berpikir begini. Bank, uang adanya di bank, ya. Bang. Ya, kita walaupun punya uang di situ dibuat sedemikian rupa nggak boleh lebih dari 5 juta misalnya ngambil di ATM. Pada uang kita, betul nggak? Iya, betul. Iya kan? Itu yang terjadi. Iya. Gitu. Artinya apa? Kita secara tidak langsung dijajah. Ya kan? Ada misalnya anak kecil, anak saya misalnya, dia hanya bisa ngambil 500.000. Padahal uangnya besar misalnya gitu. Itu seperti itu. Ini adalah proses gitu ya. Nah, perang digital atau proxy war ini bisa menghancurkan negara. Bahkan bisa bisa membuat yang tadinya kaya menjadi miskin. Ya. Nah, kemudian tradisional dia berfokus pada kerja. Sementara modern atau baru dia berfokus pada keterampilan. Maka dengan model konsep organisasi yang berbeda ini, ketika kita memahami konsep organisasi tradisional seperti ini, konsep modern seperti ini, kita akan bisa memastikan, tanda kutip begitu ya, atau mencoba untuk menggali apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai apa belum dengan prinsip-prinsip manajemen tradisional atau manajemen modern begitu. Apakah kita masih pada fase tradisional atau di tengah-tengah, combine antara tradisional dan modern, atau sudah pada fase modern. Nanti bisa dikombinasi. Nah, ketika ada proses kombinasi, maka kita akan bisa menentukan manajemen yang terbaik saat ini seperti apa. Gitu ya. Iya, Pak. Berikutnya pekerjaan berdasarkan jabatan kalau tradisional. Ya, sementara modern pekerjaan harus diselesaikan. Terus kalau di tradisional bersifat individu, tetapi di modern bersifat tim. Pada tim. Demikian seterusnya bisa dibaca sendiri ya, sampai dengan bekerja pada fasilitas organisasi selama berjam-jam tertentu misalnya. Tapi modern bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Seperti hanya sekarang kan, kita bisa lakukan hari ini, jam segini, ya, tanpa harus bertemu. Seperti itu. Iya. Oke, Irsad? Irsad? Iya, Pak. Oke. Masih mengikuti ya? Berikutnya, Masih, Pak. anakku, bicara tentang organisasi, tentu saja banyak organisasi modelnya, gitu ya. Nah, kalau konteksnya adalah manajerial, begitu, top manajemen itu yang manajer puncak, betul. Nah, biasanya seorang manajer umum, kalau perusahaan-perusahaan berbasis kepada pertanian tuh dia punya biasanya model-model seperti itu. Seorang organisasi yang memadukan, mengintegrasikan atau mengkoordinasikan pekerjaan orang lain. Tentu saja manajer puncak itu sebagai manajer top manajer begitu, atau bisa bahasanya tuh PM gitu ya, principal manager misalnya. Nah, dia punya manajer menengah ya di level terbawahnya. Kemudian dia juga punya manajer lini pertama ya. Berikutnya dia punya karyawan non manajerial, ada fungsional. Bahasanya kalau hierarkional kan biasanya kalau manajer puncak misalnya, kalau dari sisi ABRI misalnya ya, ada panglima ya. Panglima biasanya jenderal gitu. Dia punya di bawahnya pembantu-pembantunya tuh ada kasat, kemudian ada kasal, kemudian ada kasau ya. Dia punya tuh. Nah, itu manajer di level menengah gitu ya. Lalu kemudian ada manajer lini berikutnya begitu. Bisa ada resimen, ada batalion dan sebagainya. Lalu karyawan itu adalah prajurit semuanya. Nah, inilah yang kemudian ada level puncak itu pasti satu begitu.
kemudian ke bawahnya lebih besar. Nah, ini konteks manajerial. Nah, berikutnya anakku, ada asas organisasi. Asas organisasi dia berpedoman kepada tujuan organisasi agar dia berjalan dengan efektif dan juga efisien. Maka dalam konteks ini biasanya diperlukan sebuah rumusan tujuan, ya, bagaimana dia bisa berlaku efektif dan efisien, dibagi tugas siapa berbuat apa, didelegasikan kekuasaannya, ya, siapa berbuat apa nanti ada koordinatornya, lalu koordinatornya tersebut diberikan didelegasikan kekuasaan dari sang pemimpinnya. Kemudian dia buat rentang pengawasannya, si A sebagai misalnya koordinator, dia rentang pengawasannya untuk yang mana, gitu. Bagian ini yang mana, seperti itu. Lalu tingkat pengawasannya, ruangnya dan sebagainya. Nah, untuk ini, anakku, itu penting melihat Spiro, ya. Jadi bahasanya adalah Spiro itu spesifik, ya, payoff atau oriented, ya, payoff oriented. Jadi bahasanya itu bagaimana berpikir pada tujuannya, intrinsically rewarding gitu. Jadi rewardnya itu secara intrinsik dan juga realistik, sama yang terakhir adalah observable yang bisa diamati. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh John Joyce, ya. Lalu kemudian untuk mencapai organisasi ini ada syarat-syarat penyusunan tujuan organisasi. Ini namanya sebetulnya, ya, bisa ada SMART gitu. Tapi ini bahasanya lagi. Ada spesifik, realistic, moderate, challenging, measurable, time pace, ya. Nah, saya biasanya bilang SMART. Nah, SMART itu adalah spesifik, measurable, kemudian accountable, kemudian R-nya reasonable, kemudian yang terakhir T-nya adalah timetable. Ya, SMART. Jadi kalau di sini Spiro, R-nya SMART, kemudian berikutnya ada SR, MM, SR, MC, MT. Oke. Nah, bagaimana pembagian tugas? Nah, pembagian tugas itu untuk menjamin kelancaran pekerjaan. Delegasi kekuasaan dilakukan supaya pelimpahan kekuasaan pada bawahan untuk menjalankan kerja yang dibebankan, mengingat yang bersangkutan terikat dengan tanggung jawab mengenai tugas tersebut. Lalu ada unsur pendelegasian. Ya, itu untuk sementara, Nak, pembahasan terkait dengan pertemuan hari ini. Ya, sampai sini saja. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Baik. Kalau cukup untuk Zoom kita akhiri, gitu. Nanti silakan diambil, di download. Sudah download ya? Iya, sudah. Sudah download ya. Nanti silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat. Ya. Saya pikir cukup sekian dulu ya, Enak ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.